Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا داره سيد أحمد زيني دحلان إن الله تغشاهم برحمة مغفرة ومن عمر هذا المسجد وعبر الله فيه سابقا ولاحقا وحضر في هذا المجلس والسعادة ببنية هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنون الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وما يترك الصلاة dan tidaklah meninggalkan salat wa tulhi dan melupakan hi kepada dia anha daripada salat dunyahu urusan dunianya illa kecuali yaitu man orang yang sabagat telah mendahului syigwatuhu celakanya itu man wa adumat dan besar ugubatuhu siksanya itu man wa khasirat dan rugi safgatuhu dagangannya itu man wa talat dan panjang hasratuhu penyesalan itu man wa nadamatuhu sama penyesalan atau getun itu man. Orang yang meninggalkan sholat atau sibuk dengan urusan dunia sampai ketinggalan sholat itu sebenarnya tanda bahwa dia sudah dicatat dahulu oleh Allah di azal orang yang celaka, orang penghuni neraka. Tandanya orang yang celaka nanti di akhirat adalah dia ninggalkan sholat atau sibuk urusan dunia sampai ketinggalan sholat, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang menyakitkan, azab yang tiada taranya di atas dunia. Walaupun dia dagangannya maju di dunia, tetap dia rugi. Kenapa? Karena akhiratnya dia ditempatkan di neraka. Orang itu kalau langgeng melarat masih enak, Pak, ya. Langgeng lapar masih enak, tapi kalau sudah kaya melarat itu tersiksa. Kalau sudah kenyang terus kelaparan itu tersiksa. Biasanya dikawal polisi karena dia jabatannya tinggi, akhirnya dia diborgol polisi karena korupsi misalnya. Itu tersiksa. Begitulah juga orang yang sibuk urusan dunia terus sebelum matinya, sholatnya keteteran, dia menjadi orang yang paling tersiksa dan rugi. Kenapa?
karena setelah itu tidak dia bisa menikmati sedikit pun daripada anugerah Allah, dia harus menjadi orang yang terhina. Fatarikus shalah, maka orang yang meninggalkan sholat mamkutun, dia orang yang dimarahi oleh Tuhan, dia orang yang dimarahi oleh Tuhan. Wa ala ghairil Islam, dan atas selain agama Islam, yamut, dia akan mati. Matinya bahaya, bisa su'ul khotimah, bahkan mati kafir. Al-jahimu, neraka jahim, ma'wahu, tempatnya orang meninggalkan sholat. Wal-hawiyatu, neraka hawiyah, mutaqallabahu marji'ahu, tempat kembalinya orang yang meninggalkan sholat. Wa mathwahu, dan tempat tinggalnya. Wa huwa, dan orang meninggalkan sholat, mal'unun, diusir dari rahmat Allah. Indallah, di sisi Allah, matrudun, diusir fi ardihi, di buminya Allah, wasamahu, dan langitnya Allah. Bahaya orang gak sholat itu, bisa matinya masih sul khotimah, bahkan bisa mengakibatkan mati kafir, Pak. Dan dia nggak diterima di bumi, nggak terima di langit, diusir di langit dan diusir di bumi kalau udah mati. Orang yang baik itu dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang punya jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan setelah wafat kamu, radiyatan, dalam keadaan ridha terhadap keputusan Tuhan, mardiyatan, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Udah dapat ridhonya Allah, dia dikasih pemberian nikmat, derajat, anugerah sampai dia ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba pilihanku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, ma min abdin, tidak ada seorang hamba mukminin yang beriman kepada Allah, yatrukus shalah, ia meninggalkan salat. Ngaku mukmin tapi meninggalkan salat. Walam ya'tiha, dan dia tidak mengerjakan salat. Kalau ketinggalan salat dia menjamak, dia menggodok, atau dia niat udah menjamak salat karena musafir misalnya, nggak ada masalah. Ini nggak salat, nggak godok, seakan-akan biasa aja ketinggalkan salat. Illa, orang yang demikian ini kecuali dia mendapatkan kataballah, Allah mencatat ala wajhi, di wajahnya, hadza kharijun min rahmatillah, ini adalah orang yang keluar dari rahmat Allah. Fa'ana, maka aku Allah bariun, jauh, minhu, dari ini orang. Wa idza tarakal abdu, dan jika meninggalkan seorang hamba, fardhon wahidan, satu saja sholat fardu, ninggalkan dengan sengaja, nggak nyesel, nggak dibayar, kutiba ismuhu, maka dicatat namanya itu abad ala babin nar, di pintu neraka, bahwa orang ini calon penghuni neraka. Ya Allah, satu sholat fardu ditinggalkan, udah dicatat masuk neraka, di pintu neraka, diukir di pintu neraka. Karena itu jangan main-main ya. Kalau ketinggalan sholat,
ya diqadai. Lupa nggak dosa, tapi kalau melupakan dosa. Ketiduran nggak dosa, tapi kalau sengaja meninggalkan sholat dosa. Rasulullah bersabda, man nama an sholatin aw nasiha falyusalli idza dzakaraha. Siapa orang yang ketiduran, ketinggalan sholat, atau dia lupa masak misalnya, nggak kedengaran adzan zuhur, lupa sampai asar, ya Allah sebelum sholat asar sholat ketika ingat, artinya wajib qadai. Tetapi kalau nunda-nunda, singkuk tak tutukno durung irisi wortel, tak tutukno masih masak nasi, maka orang tersebut wajib mengqadai dan tetap dosa. Kalau yang pertama nggak dosa, dia lupa kok, memang lali temenan. Allah menceritakan orang yang dimasuk neraka itu, ketika ditanya apa yang menyebabkan masuk neraka, masalakakum fi saqar, yang menyebabkan kamu masuk neraka apa? Maka mereka kompak menjawab yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, iya kami tidak menjadi orang yang sholat di atas dunia. Sampai delok nanti ya, nasibnya orang nanti dari kiamat yang nggak sholat, paling susah, paling repot, dan nanti masuk neraka paling lama. Kalaupun dia beriman, metuni terakhir, keluar terakhir dari neraka. Di neraka itu Pak, orang kalau disiksa di neraka itu ada yang sampai 7.000 tahun. Tahu hitung tahun? Sampai hitung sendiri sudah itu. Begitu lamanya dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitulah orang yang meninggalkan sholat akan ditempatkan di neraka. Kalau sampean berbicara neraka, ini diibarat, ini lebih dahsyat daripada itu sebenarnya. Gambarannya, dindingnya batu bara, kemudian bawahnya ini adalah semuanya api yang menyala. Apinya adalah api hitam. Api itu macam-macam ya. Ada api kuning, sampai buat masak itu kuning gitu ya. Baja nggak leleh kena itu. Ada api merah, masih nggak leleh, tambah panas biasanya. Ada api biru. Api biru, apinya las itu. Itu baja leleh itu. Kena api biru. Api yang neraka itu api hitam. Nggak ada di dunia. Kalau ada di dunia, gunung leleh. Jangan baja. Gunung leleh. Apinya api hitam. Dimasukkan ke dalam neraka, ditutup di atasnya. Sampai ndak usah masuk neraka, masuk peti ditutup aja loh. Panasnya setengah mati. Udah dindingnya bukan kayu, bukan batu bata, tapi dari batu bara, kemudian isinya api yang menyala, api yang sangat panas, dimasukkan ke sana, ditutup lagi. Anehnya nggak mati. Kenapa? Nggak ada mati lagi nanti. Kemudian bukan sajam, 1 jam jadi donat sampean. Kalau di dunia, tapi nanti ada di sana tetap hidup, merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beribu-ribu tahun.
Lu kok nekati gak sholat, berani bener gak sholat, padahal cuma satu hari satu malam 17 rakaat, itu pun dibagi 5 waktu. Dhuhurnya cuma 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nggak nunggu sampean yang gede-gede gini. Anak umur 5 tahun itu loh sholat 4 rakaat kuat. Lah kok ono udah 60 tahun nggak sholat, pantas sekali disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi haditsin marwiin, dalam hadits yang diriwayatkan an Umar bin Al-Khattab, daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wa Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi akhirih, di akhirnya hadis, panjang hadis ini, di akhirnya Nabi berkata, nazala alayya Jibrilu, turun kepadaku malaikat Jibril. Nabi didatangi malaikat Jibril. Wa qala, dan berkata malaikat Jibril, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Baca Muhammad, mau coba bingung. Wa ma aqra'u, apa yang aku baca Jibril? Qala, maka Jibril berkata, bacalah ayat fa khalafa, maka meneruskan generasi berikutnya, min ba'dihim, daripada setelah mereka, khalfun, generasi turunan, adha'us shalah, mereka orang-orang yang meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat nafsunya, fasaufa, maka bakal yalqauna, mereka menemui ghayya, celaka, binasa, siksa. Ketika Nabi diperintahkan membaca ayat ini, Nabi kaget. Fakultu, maka aku berkata, kata Nabi, ya Jibrilu, wahai Jibril, wa hal tudayyi'u, apakah meninggalkan umatku as-salata, salat, min ba'di, setelah wafatku? Loh, umatku nggak sholat setelah aku mati ya wahai Jibril? Qala na'am, ya wahai Muhammad, mereka banyak nggak sholat. Ya'ti, datang, akhir zaman, di akhir zaman, unasun, beberapa manusia, min ummatika, daripada umatmu, yudayyi'una shalah, mereka meninggalkan sholat, wa yuakhiruna al-awqat, dan mengakhirkan waktu-waktu sholat, wa yattabi'una syahawat, dan mengikuti syahwat nafsunya, dinarun, 1 dinar, indahum, pada mereka, khairun, lebih baik, min sholatihim, daripada sholat mereka. Baca Muhammad, mau coba Jibril, baca apa Jibril? Baca ayat tadi itu. Ternyata nanti akan datang generasi turunan yang mereka nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Apakah lupa? Bukan. Kenapa nggak sholat? Apakah dia tadi itu ketiduran? Tidak. Yattabi'una syahwat, mereka hanya mengikuti syahwat nafsu, hanya karena ngelihat Persema main bal, nempai bal, tidak sholat. Hanya karena ingin hiburan, nggak sholat. Bahkan karena maksiat kepada Allah, nggak sholat. Hanya karena urusan kerja, gajinya 25.000, nggak sholat. Hanya karena matun ada di sawah, nggak sholat. Kaget Nabi, loh umatku ini nggak sholat setelah wafatku. Padahal zamannya Rasulullah
nggak ada yang nggak sholat. Jangan nggak sholat, nggak jamaah, nggak ada. Full terus itu masjid di zamannya Nabi. Mereka siap rugi segala-galanya asal dia tidak ketinggalan sholat. Ditanya sama Nabi Jibril, kenapa Jibril umatku demikian? Ada nanti di akhir zaman, wahai Nabi, umatmu yang gak sholat karena ngikuti syahwatnya, bahkan saking remehnya sholat itu di hadapannya, 1 dinar lebih utama daripada sholatnya. Abu Darda itu diceritakan punya kebun yang sangat bagus di kota Madinah. Bagus kebunnya, hasilnya paling baik. Kebun kurma. Kemudian Abu Darda ini sholat sunnah, sholat itu wajib ini, ada di kebun. Allahu Akbar, sholat. Di tengah-tengah sholat kelihatan gagak makani bunganya kurma, bakal jadi kurma, pentilnya kurma itu totoli sama gagak. Dalam hatinya Abu Darda, kurang ajar gagak ini, kita belum panen mesti panen, kita belum hasil udah dirusak. Setelah itu dia sadar, astagfirullah, kok ingat dunia di dalam sholat. Setelah sholat langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebunku Bayroha, kebun yang istimewa itu ya Rasul, saya sedekahkan. Loh, kebun yang paling bagus itu dekat Madinah. Iya ya Rasul, aku sedekahkan. Kenapa Abu Darda? Ganggu sholatku. Lebih baik kehilangan kebun daripada sholatku terganggu. Masya Allah. Akhirnya Rasul menyatakan, kalau begitu Abu Darda tetap aja rawat kebunnya, hasilnya kasihkan keluarga famili kamu yang melarat. Tuh lihat bagaimana. Sekarang sandal jepit dipikiri dalam sholat. Sholat saking takut kehilangan rokok ditekek, sholat rokok gudang garam. Allahu Akbar, iling gudang garam sampean. Tuh lihat bagaimana para sahabat Rasulullah, mereka menghargai sholat itu luar biasa. Diceritakan ada seorang guru sama murid sholat. Allahu Akbar, sholat. Guru ini punya kendaraan yang istimewa. Kendaraan istimewa itu kuda yang paling bagus, itu namanya kendaraan istimewa dulu, belum ada mobil. Mahal harganya, wis paling istimewa. Kalau sekarang Ferrari itu kalau sekarang itu harganya itu 6 miliar, motor 6 miliar. Omahe wong sungi 100 sampai 6 miliar. Ini kayak mobil tok loh ini, 6 miliar dikorupsi naik loh. Perlu buat untuk beli motor. Lama mari orang-orang itu. Ini punya kendaraan yang istimewa, sholat sama muridnya. Allahu Akbar, ada yang nyuri. Ketok muridnya, dicuri. Kendaraan guru, kendaraan kiai dicuri. Kepingin ngejar sudah, kepingin ditangkap sudah, kepingin dihajar pencurinya. Sholat, waktu itu sholat isya. Murid-muridnya menyangka sebentar lagi cepat
cepat sudah bacaan guru. Setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, salam, kejar sudah. Allahu akbar sampai waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tuwa. Pencurinya tutup Probolinggo isan. Udah jauh. Setelah salam muridnya ngasih kabar, "Yai, kendaraan sampean dicuri tadi." "Iya tahu, alhamdulillah." Loh, sampean tahu tapi kan nggak tahu. "Iya." "Lah kok dipanjangkan sholatnya? Kan seharusnya dipercepat supaya bisa kita kejar." "Enggak, saya sengaja biar hilang kok." "Maksudnya guru gimana?" "Biar hilang. Kalau saya ndak punya kendaraan bagus, ndak kepikiran. Kalau sudah hilang ini wis enak, alhamdulillah, nggak beban wis. Nggak ngerawat, nggak mikiri, nggak jaga. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dicuri sama maling. Rizkinya maling." Coba sampean. Allahu Akbar. Yamaha tahun 70 dipikiri. Masya Allah. Tuh lihat bagaimana nilai sholat bagi mereka. Karena itu Rasulullah heran. Apakah umatku akan meninggalkan sholat ya Rasul? Setelah wafatku, iya wahai Muhammad, mereka nggak sholat malah hanya karena kepuasan nafsu. 1 dinar lebih utama daripada sholat mereka, lebih mereka hargai daripada sholat mereka. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, la yamlikuna syafa'ah, la yamlikuna, tidaklah mereka itu memiliki asyafa'ata, syafaat pertolongan, illa, kecuali manittakhadha, orang yang menjadikan man indar rahman, pada Allah ahda, perjanjiannya. Mereka nggak dapat syafaat nanti di hari kiamat kecuali orang yang dia itu memegangi, melaksanakan janji Tuhan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, apa janji kepada Tuhan? Ya shalawatul khamsu, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Sampai kepingin syafaatnya Rasulullah kan? Semua kepingin syafaatnya Nabi, mengadakan maulud, syafaatnya Kanjeng Nabi. Buat itu, buat ini, kepingin syafaatnya Rasulullah. Dikatakan oleh Allah, nggak dapat syafaat kecuali kalau megang janji. Janji kepada Tuhan, yaitu sholat 5 waktu, alias orang yang nggak sholat nggak dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Wis jangan harap-harap syafaat kalau nggak sholat, nggak dapat. Nabi nggak diizini untuk memberikan syafaat kepada orang yang nggak sholat. Kalau ada orang berbuat dosa sholat, masih harapan dapat syafaatnya Rasulullah. Kalau ada orang salah masih tetap sholat, tidak ada harapan dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau nggak sholat, jangan berharap. Kenapa? Allah tidak memberikan syafaat kepada orang yang ingkar janji. Sampai janji apa? Inna sholati, sholatku untuk Allah. Sampai janji itu sama Allah. Waduh, ziarah wali songo biar dapat barokahnya aulia, tapi nggak sholat, nggak dapat barokah kamu. Ikut haul biar dapat barokahnya wali, nggak sholat, gak antuk. Maulutan, masya Allah, maulutan di tempatnya Habib Taufik jam 2 malam, melok tuh di oma, dah sholat.
insya Allah dapat syafaatnya kanjeng Nabi. Dah antuk kon, tidak akan dapat. Sholatnya yang benar, baru ditingkatkan dengan sholawat, ditingkatkan dengan amal soleh, insya Allah lebih cepat dapat syafaatnya Rasulullah. Paham nih ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maftaradallahu, tidaklah Allah mewajibkan alal ibadi kepada hamba-hambanya, ba'da tauhidi, setelah mewajibkan tauhid, mengesahkan Allah, setelah syahadat. Tidaklah Allah mewajibkan setelah tauhid syai'an, sesuatu, ahabba, yang paling dicintai, ilaihi, kepada Allah, minas sholati, daripada sholat. Kewajiban yang paling Allah cintai setelah tauhid adalah sholat. Walau kana, dan jika ada syai'un, sesuatu kewajiban, ahabbu ilaihi, yang paling Allah cintai, minha, dari sholat, la ta'abbada, maka menjadi beribadah, bihi, dengannya itu syai', malaikatuhu, malaikat Allah. Kalau ada sekiranya ibadah yang paling Allah cintai lebih dari sholat, pasti malaikatnya sibuk beribadah dengan model itu, cara. Tapi karena sholat yang paling Allah cintai, ibadah malaikat itu sholat. Faminhum, maka diantara para malaikat Allah itu rokiun, ada yang rukuk, wasajidun, ada yang sujud, wa qaimun, ada yang berdiri, wa qaidun, ada yang duduk dalam bentuk sholat. Jadi malaikat itu tugasnya Pak cuma satu dok, nurut sama perintah Allah wis. Kalau diperintahkan kon sujud dok sampai dino kiamat, kamu rukuk terus sampai hari kiamat, kamu baca tasbih Allah sampai kiamat, kamu tasyahud tok sampai hari kiamat. Loh, malaikat itu dalam bentuk orang yang sholat, tapi dibagi. Ada yang bertasbih, ada yang tahlil, ada yang tasyahud, ada yang iktidal, ada yang ruku, ada yang sujud. Tapi ada juga tugasnya mencabut nyawa, ada yang membagi rezeki, ada. Tapi kebanyakan malaikat dalam beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat. Lo nanti di hari kiamat, malaikat yang sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat itu, dzikir mulai diciptakan sampai hari kiamat. Mereka berkata apa? Ya Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Tuhan, saya belum ibadah dengan sebaik-baiknya, belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya. Sampean wis sembayangi cepet-cepetan, sombong setengah mati, muter tasbih satu kali, subhanallah, si 100 ngaku wali. Malaikat itu yang begitu banyak ibadahnya, nggak pernah nggak ibadah sampai hari kiamat, menyatakan belum benar ibadahku ya Allah. Kok kualik ya ambil wong sungi, kok kualik dengan kita semuanya ini, kebalikannya kita ini semuanya. Masya Allah. Karena sholat itu adalah paling dicintai oleh Allah di antara kewajiban yang lainnya, para malaikat ibadah dalam bentuk sholat. Wa yugalu, dikatakan, innal musallina, sesungguhnya orang-orang yang sholat, minal malaik, sesungguhnya yang sholat, minal malaikati, daripada malaikat, fis samawati, di langit-langit, yusammuna, mereka dikenal, disebut khuddamar rahman, pembantu-pembantu Tuhan. Wa yafkharuna,
dan mereka membanggakan itu malaikat bidalik dengan itu nama ala sairil malaika atas malaikat yang lainnya. Pembantu presiden, pembantu presiden itu bukan berarti cuci piring, bukan berarti ngepel. Pembantu presiden itu para menteri, punya jabatan tinggi. Pembantu raja, sekretarisnya, bendaharanya itu pembantu ya aja. Itu adalah orang jabatan tinggi. Nah, semakin dia menjadi pembantu yang tambah rendah ya tambah rendah. Pembantu RT biasa, pembantu presiden luar biasa. Kalau pembantunya Allah, tidak ada pangkat yang lebih tinggi sudah. Khuddamar Rahman, pembantu Tuhan, itu pangkat yang paling tinggi. Karena itu malaikat yang lainnya hormat, dia paling bangga. Kenapa? Jabatannya paling tinggi, pembantu Tuhan. Malaikat yang ahli sholat itu disebut pembantu Tuhan, berarti jabatannya paling tinggi. Waqala Abu Darda, berkata Abu Darda, khairu ibadillah, sebaik-baik hamba Allah yaitu alladzina yura'una syamsa, adalah orang-orang yang memperhatikan matahari, wal qamar dan bulan, wal adillata dan bayangan-bayangan, lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, maksudnya untuk sholat, karena sholat dalam Al-Quran juga disebut zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Apa zikrillah? Ay as-sholah. Jika di hari Jumat kamu diajak untuk sholat, maka berangkatlah untuk zikrullah, maksudnya berangkatlah untuk melaksanakan sholat. Sebaik-baik manusia itu apa? Yang selalu perhatian dengan waktu sholat. Kalau dulu tidak pakai jam, pakai peredaran matahari, dilihat bayangan, munculnya bulan dan seterusnya. Kira-kira sampean perhatian apa? Delok jam itu perhatian wayai masuk kantor. Lihat jam lagi perhatian wayai anak yang tertukar. Apa itu di TV itu ya? Sandiwara itu, film itu. Lihat jam lagi sepak bola Juventus. Lihat jam lagi. Tapi sebaik-baik hamba Allah itu kalau perhatian dengan jam untuk sholat. Ya Allah, jam 11 siap-siap. Kenapa? Mau sholat zuhur berjamaah. Sebaik-baik hamba Allah itu. Jam 2:30 measar ini wudu, ganti sarung. Sebaik-baik hamba Allah. Ibu-ibu juga gitu. Ya Allah, jam 11 ayo siap-siap. Bentar lagi adzan loh, adzan. Siap-siap sudah. Mandek patah ini TV-nya itu dan ini. Mempersiapkan diri. Sebaik-baik hamba Allah itu selalu perhatian dengan waktu sholat. Berarti sejelek-jelek hamba Allah nggak peduli. Kalau perlu sediakan beker Pak, supaya bangun. Kering ya tahu waktu sholat. Kalau kurang get, sediakan kelinengan waktu sholat. Kalau kurang get masih nggak sadar, sediakan bom waktu.
Si Ihsan mereteli. Orang yang perhatikan waktu masuknya sholat itu adalah hamba-hamba Allah pilihan. Karena itu jangan percaya kalau ada orang menyatakan lek waliku gak perlu sholat. Itu berarti torikoi setan. Bukan tarekat itu. Tarekai setan itu. Tidak ada ceritanya. Sebaik-baik hamba Allah itu perhatian dengan waktu untuk sholat. Malaikat sholat. Paling utamanya malaikat itu melaksanakan sholat. Paling utamanya manusia adalah yang melaksanakan sholat. Jadi wali itu adalah hamba pilihan Allah. Lah kok nggak sholat? Wali ini sopo? Yang merintahkan sholat siapa? Hah? Yang merintahkan salat Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah mengangkat wali kepada orang yang tidak melaksanakan perintah. Dari mana? Karena itu tidak usah dipercaya. Itu namanya gedabrus. Kalau sudah orang itu sampai kepada Allah nggak sholat bagi yang TK, berarti malaikat TK, berarti kanjeng Nabi TK, berarti sahabat kanjeng Nabi tiga. Wong sing gedabrus iki udah sampai sama Allah. Jangan sampai kepada Allah, sampainya Umi Habib Taufik diusir. Kalau model begitu, jangan sampai kepada Allah, sampai ke Umi Habib Taufik diusir. Apalagi sama Tuhan diusir sama Allah. Pun sampean percaya kalau ada orang ngaku wali tapi nggak sholat, pun sampean percaya. Karena itu ayo diajak anak-anak kita, keluarga kita untuk perhatian dengan sholat. Perhatikan Pak, sampean tuku jam buat apa sih? Buat pajangan tak? Rugi sampean beli jam. Ditangani dikasih jam, di dinding dikasih jam, kamar ada jam, kabeh dikasih jam, tangane ada jam, mari ngono kalunge jam, anting-antinge jam di mana-mana ada jam. Perlunya apa dapatkan jam? Sebenarnya sampeyan itu orang mukmin perlu beli jam, bukan karena untuk cari duit, bukan karena tuku, tapi untuk memperhatikan waktu sholat. Di rumah kelihatan jam cinding, di tengah jalan kelihatan jam tangan. Tidak apa-apa kalau begitu. Lah kalau hanya sekedar dibuat aksi-aksian, percuma, tambah dak waras. Lewung tangan dikasih jam kayak opo. Kalau tangan itu dikasih gelang, itu masih masuk akal. Kasih jam kayak apa? Jammu iki kayak apa? Ndak sholat kok nggak jam. Buan gantiin borgol. Ini tak bener itu. Paham nih ya? Nah, karena itu perhatikan waktu sholat. Sholat itu diatur waktunya. Ada subuh ngawali hari, ngakhiri malam. Ada tengah hari dohor. Ada menjelang akhir hari asar. Ada setelah terbenamnya matahari ngawali malam hari, ngakhiri siang hari. Ada memasuki malam pertama. Malam pertama dalam arti sebelum tengah malam ada sholatnya, itu sholat isya. Setelah itu tidur. Ya Allah, diatur sama Tuhan. Turungi turu sholat tuh biar selamat. Sampai kalau tidur kerasa apa Pak? Tidak kerasa apa-apa. Kalau sampai punya rumah, pintunya ditutup ceklek, pagernya ditutup gembok klek, tabirnya ditutup, lampunya dimatikan supaya aman, tidak dimasuki sama orang. Loh, sampai kalau tidur irungi ditutup terbuka terus kan, bibirnya buka mangapa,
kupingnya ditutup. Enggak, padahal bisa dimasuki orang-orang kan, bisa dimasuki tikus kan, sampai nggak berdaya. Mungkin bisa dirambati sama ular sampean. Loh, sampai tidak tahu apa-apa kalau tidur itu. Cangkemnya tidak boleh curut. Loh bisa loh. Loh namanya orang tidur kok mangap cangkemnya. Kadal melbu. Nah, kalau sampai tidak sholat, lihat apa kan nantinya? Sholat Allahu Akbar, tidak selamat. Supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh subhanallah. Kemudian bangun dari tidur menjelang pagi hari, sholat biar paginya sama. Setelah itu ada yang sibuk kerja itu dan ini. Tengah hari sholat maneng biar selamatnya terus. Pulang selesai pekerjaan, mau pulang, mau ketemu keluarga, sholat Allahu Akbar biar aman, perjalanannya aman, ketemu keluarga dengan baik. Maghrib menjelang siang malam hari, sholat Allahu Akbar biar yang sudah berlalu siang harinya bersih daripada kesalahan, masuk malam hari dalam lindungan Allah. Nikmat. Karena itu jangan sampai tinggalkan sholat. Sebenarnya sholat itu menguntungkan kita, ya, menguntungkan kita. Sampean misalnya dikasih waktu sama presiden, ayo rakyat Sungi boleh masuk istanaku, ketemu sama aku setiap hari. Ya, mendayo kabeh yang ngono. Kenapa? Rotine Habib, minumannya lezat. Dijamu sama presidennya. Minta apa? Orang Sungi macem-macem. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kenapa? Mumpung ketemu bersih. Allah membuka. Setiap hari kamu bisa menghadap kepada aku, memohon apapun 5 kali sehari. Sholat 5 waktu. Kok gak seneng sampean? Kok gak menyambut sampean? Kok cangkrungan sampean? Kok milih di pos kamling sampean? Kok milih bal-balan? Kok milih urusan kerja? Padahal bertemu sama Tuhan. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya jadikan orang yang senang salat. Perhatian dengan salat. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.